something wrong-nya ya pasti tanggung jawab presiden. Saya ingat betul kata Pak Prabowo dulu tuh, tidak ada bawahan yang salah. Kan gitu, selalu atasan, selalu komandan, kan gitu. Nah, kalau ini kayak gini terjadi terus berarti kan menunjukkan kepemimpinan presiden tidak efektif. Sehingga orang ini nggak takut kan, kok bisa main, kok berani-beraninya berantem. Ibarat kita di rumah gitu loh, kita bapak, anak kita berantem kita biarin kan gitu. Kok mereka lakukan terang-terangan, berarti kan mereka nggak punya wibawa, berarti nggak takut sama kita. Jangan-jangan, ya memang nggak takut mereka sama kita kan begitu. Masa kita sebagai orang nomor satu kita takut dengan yang mantan atau dengan yang lain kan? Iya. Istilah saya udah jatuh, ketimpa tangga, kesiram cat. Nah kan gitu kan udah bahaya banget. Kalau sudah idza wusdal amru ya li ghairi ahli fantazir sa'ah kata. Tunggulah kehancuran. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Itu sudah peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pejuang obor rakyat di seluruh dunia. Hari-hari ini Indonesia sepertinya tidak sedang baik-baik saja. Ada begitu banyak masalah. Masalah ijazah Pak Jokowi yang digugat oleh banyak pihak. Bahkan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut tidak punya ijazah SMA. Kemarin baru saja polisi dan jaksa saling menangkap. Ada yang menyebut itu sih namanya penyamun menangkap maling atau sebaliknya, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan. Semua persoalan itu pada akhirnya bisa jadi bermuara atau harus diselesaikan oleh pemimpin tertinggi di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto. Nah, pada episode kali ini, Obor Rakyat Tribun spesial mengundang seorang tokoh yang merupakan sebut saja guru spiritual atau apapun itu, karena beliau sebetulnya adalah guru ngaji Presiden Prabowo yang waktu itu belum menjadi presiden. Selamat datang di Obor Rakyat, Ustadz Idrus Sambu atau Ustadz Sambu. Ustadz Sambu. Tapi nggak ada hubungan dengan Ferdi Sambu, Ustadz? Oh, nggak ada hubungannya. Yang satu Sulawesi, yang satu Aceh. Oh, Ustadz Sambu berasal dari Aceh. Iya, Aceh. Dari mana? Dari Aceh Subul Salam. Oke. Perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh di wilayah selatan. Iya. Ustadz Sambu, Obor Rakyat sengaja mengundang Ustadz Sambu karena kami mendengar Ustadz Sambu ini guru ngaji Pak Prabowo. Dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, kan? Kan guru itu tidak pernah ada istilah bekas guru. Oh. Tidak ada pernah. Bekas orang tua, bekas guru. Kalau bekas istri ada, bekas anak nggak ada, bekas mertua nggak ada. Bagaimana ceritanya? Ya, ini cerita lama lah ya. Waktu dulu beliau mengasingkan diri ke Jordan. Nah, kebetulan memang takdir Allah saya juga ke Jordan waktu itu ingin belajar, ingin sekolah. Kebetulan pada waktu itu teman baik Pak Prabowo. Ya, dulu kan Pak Prabowo kan dekat dengan kalangan Islam ya, dengan tokoh-tokoh Islam, Dewan Dakwah, ya KISDI waktu itu. Yeah. Jadi ketua KISDI waktu itu Bang Ahmad Sumargono yang kita biasa panggil Bang Gogon. Itu kan istilahnya mentor saya dalam demo-demo aktivis lah gitu. Pergerakan. Ya, pergerakan. Itu masih mahasiswa sampai tamat kan. Nah, jadi dia tahu betul waktu itu saya juga ke Jordan. Dia tahu saya ke Jordan. Waktu saya mau ke Jordan, saya permisi juga, Bang Gogon, saya mau ke Jordan, mau belajar. Dia tahu. Nah, waktu itu dia tahun 98 itu, ya, nggak tahu saya apa bulan Oktober lah, kira-kira itu. Dia berkunjung ke Jordan. Ya. Maksudnya mungkin diundang Pak Prabowo kali ya. Pak Prabowo tahun berapa? 98. 98. Ya kan, beliau kan nggak salah saya, setelah peristiwa Mei itu kan dia ke luar Jordan, negeri ya. Banyaknya kan dia tetap di Jordan kan. Iya. Jadi pas lagi itu saya pun lagi di Jordan. Nah, kebetulan pas lagi kunjungan ke Jordan Bang Sumargono waktu itu ada Pak Khalil Ridwan. Bahkan mungkin juga termasuk waktu itu ada Fadlizon. Ya. Diundang lah. Nah pas beliau ini Bang Gogon dan rombongan ke Jordan, telepon saya. Waktu itu dia minta nomor telepon saya ke istri. Kan dia tahu telepon rumah kan. Dulu kan nggak ada HP, yang ada telepon kan.
telepon, Sambo, kamu di mana? Aku di Aman, Bang. Aku lagi di sini nih, lagi di Jordan, di Aman. Nah, disebutlah hotel itu mungkin Le Meridian kali ya waktu itu ya saya. Kemari, datang siang-siang waktu itu kan, datang kemari gitu. Akhirnya ya saya datang. Ya pas saya datang dikasih tahu tempat pertemuannya di hotel itu, luar rame itu di meja bundar gitu kan. Ada Bang Gogon, ada Pak Khalil, ada Pak Lizon. Nah, saya ternyata ada Prabowo juga ada itu. Nah, kan waktu itu sudah kenal jauh juga Iya, waktu iya, masih iya, kita iya. aktivis mulai dari Mhm. 93. Saya kan mahasiswa itu udah mulai ikut aktivis pergerakan kan sama Bang Sumargono. Udah mulai kenal lah, cuman tidak begitu Intens. intens lah. Ya. Misal ada kegiatan pengajian di Mako Kopassus, kita sering diundang. Gitu. Nah, kita manggilnya Mas, ya. Mas Bowo kita manggil kan, itu Mas. Ya, sampai sekarang pun kalau ketemu ya Mas sebelum Bowo. pisah kan, kita manggil Mas Bowo, ya kan lebih lebih akrab. Akrab. Ya sudah, akhirnya ya dalam perbincangan itu, ya Bang Gogon bilang, kita bilang Bang Gogon, Mas, ini kebetulan lagi di Jordan, ya belajar agama lah gitu. Oh, Gitu. Itu awalnya gitu loh. Belajar agama lah, belajar Islam, ya biar nanti pasti ada manfaatnya. Mas ini kan dekat dengan tokoh Islam, jadi harus iya, iya, tahulah iya, iya, iya. basic Islam gitu kan. Iya, 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 iya. Gitu. Nah ini Iya, iya. kebetulan ada nih sahabat kita, kawan kita Ustadz Sambo, mungkin dia bisa bimbing, nah, kira-kira gitu. Oh, iya, iya, iya. Berarti Nah, udah sah itu. Ini kan udah ijab kabul itu coba. iya, Apa Ustadz ngajar apa ke Pak memang Prabowo? awalnya saya pikir yang basic waktu itu kan ngajar Quran lah paling basic kan. Hmm. Nah dia pun waktu itu intensnya mau belajar bahasa Arab juga. Saya pikir kalau belajar bahasa Arab doang itu nggak sulit karena kita berada di negeri Arab kan gitu, nggak sulit. Kefalik pastinya Nah, kan. kaifa haluk dan supaya kaifa halak Oh, gitu kan, bagaimana? nggak sulit karena kita Iya. bergabung sama komunitas Arab memang di sana. Makanya saya pikir bagusnya belajar belajar Quran Al-Quran. deh di samping nanti belajar bahasa Arab juga gitu loh. Dia awalnya kan, "Udah saya mulai belajar bahasa Arab aja lah dulu," dia bilang gitu. Cuman Oke. saya bilang, "Kalau bisa Mas ya bagus belajar ke Quran dulu nih, ya sambil-sambil jalan lah," gitu loh. "Oke." Nah, cuman kalau baca Quran kan dimulai dari ngaji dulu lah biar dia bisa, Iya, iya, iya. kalau pemahaman kan bisa sambil jalan, tapi ini kan ada minimal kalau dia gunanya kita bisa baca Quran tuh kan kalau lagi sunyi, lagi Bisa baca. bisa baca, kan membaca dengan bahasa aslinya kan Iya, bisa ibadah menghibur ya. hati kan, jadi ibadah juga. Iya, Saya iya. pikir waktu itu saya mulailah dari situ. Karena berpikir ini bakal panjang lah gitu ceritanya kan. Oke, oke. Jadi step pertama saya pikir begitulah. Ya akhirnya ya mulailah. Ya cuman kan namanya udah senior kan waktu itu beliau mungkin umurnya 49 kali ya. Iya, iya, iya. 49 atau 50 lah Waktu kira-kira. itu beliau sudah lancar atau bagaimana? Nah, belum lah. Oke. Waktu itu saya pikir ya waktu itu karena kita memang sudah belajar dulu dari awal tuh Iqra, ya kita Mhm. tahu dari Iya, Indonesia. iya, iya, iya. Nah, saya waktu itu saya bawa juga ada buku Iqra yang saya bawa waktu itu di Oh, jadi Jordan. mulai dari Iqra Dari itu. Iqra. Bagus. Berarti ya Sebenarnya kita iya harus dari basic dong. dan kita mengapresiasi kan. Hmm. Bagus kan? Iya. Usia Jadi itu kan nggak Iqra itu penting. kan memang termasuk buku yang fenomenal kan Iya, 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 untuk iya. belajar Quran kan Iya, iya, iya. sampai Artinya kan Pak Prabowo baik ya, artinya cukup rendah hati untuk memulai sesuatu yang basic sekali ya. dari Iqra 1 Iya, bahkan. itu kan atas usul saya juga. Dia kan nanya, ini gimana kalau belajar Quran di mana? Mulainya dari mana? Kan gitu. Ya saya Kalau nggak bilang, salah kan tuh Abata itu. iya Abata. Jadi kalau Iqra 1 itu Abata, Iqra 2 mulai menggabung 2 huruf, 3 huruf, nah Iya. gitu. Nah, Beliau mau. ma, Luar nah biasa. cuman kan ya tadi lah kan, namanya udah senior kan agak susah lah. Ya Iya, tapi iya. beliau mau. Jadi Seminggu berapa kali? 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Oh. Jadi sebelum itu biasanya saya atau dia konfirmasi dulu. Kan misalnya dijadwalkan misalnya hari Kamis atau hari Senin misalnya gitu kan. Jadi kalau mau datang, gimana? Oke, suruh datang baru kita datang kan gitu. Enggak, itu menurut saya luar biasa Ustadz. Kita mengapresiasi, kan memang kita disuruh menuntut ilmu dari buayan sampai ini Ya, kan, liang lahat. ilal lahdi kan gitu kan. Minal mahdi ilal lahdi. Iya kan, jadi menurut saya luar biasa Pak Prabowo menerapkan perintah itu Ya, sebetulnya dia kan. mau belajar dalam konteks itu dia mau belajar. Dalam konteks itu dia nggak Nggak
merasa udah gimana lah gitu, kok belajar dari basic banget kan gitu. Nah, tapi saya pikir ya cuman karena ya namanya juga orang politisi juga dia kan, ya ngajinya setengah jam. Cuman Ngobrolnya ngobrol 2,5 jam. yang diobrolin apa? Ya macam-macam, tentang negeri lah, tentang kadang-kadang tentang agama, ya ngobrol lah, kan memang beliau kan orang tukang ngobrol memang kan. Ya Iya, saya iya, juga iya, tukang iya. ngobrol, ya emang ngalur ngidul lah gitu, kadang-kadang gitu. Iya, iya. Ada bicara agama, tapi nggak spesifik belajar agama itu ya pas lagi setengah jam itu. Jadi selain Iqra, itu juga Ustadz selipkan fikih bab Oh enggak, enggak? belum. Kan Enggak. saya tahu kan beliau kan awam banget gitu kan, mesti masuknya pelan-pelan lah. Karena saya Heeh. waktu itu berpikirnya ini ya Panjang. kayaknya lama lah, panjang. Saya pun pengen lama, ya mungkin saya pikir nggak berpikir kan itu sebenarnya secepat itu kan gitu kan. Iya, iya, Rencana iya. mungkin 3 tahun apa, mungkin saya juga ya mungkin karena berpikir panjang, ini mungkin stepnya ini gitu. Iya, iya, Nah, iya. tapi kan ternyata tidak panjang kan, nggak sampai setahun kurang dikit, kan akhirnya kan Beliau pulang ya enggak pulang, dia waktu itu banyak keluar. ke Inggris, Ke kemana? Amerika, ke Iya, iya, Inggris, iya, ke iya. Jerman, banyak keluar. Jadi harusnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali, jadi sebulan sekali gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau Jadi sekarang gitu. kan anak saya kan kadang-kadang belajar ngaji lewat Zoom meeting. Waktu itu belum ada Zoom Belum meeting kan? ada. Iya kan gitu kan. Iya, nah itu di situ. Jadi, nah setelah itu pun, karena dia udah juga sering keluar, nah saya pun harusnya memang melanjutkan studi. Waktu itu jadi ada kendala, nggak bisa saya ngambil S2 langsung. Itu saya kepengen S2 di sana. Saya Di kan S1-nya Amman, matematika di IPB. di IPB, Iya, iya. matematika IPB. Saya mau pengen ngambil ekonomi Islam S2-nya Di Amman, di Jordan. Amman, heeh, Iya, iya. ya. Iya, iya, iya. Waktu itu di Universitas Yarmouk istilahnya kan, Yarmouk. di Iya, Yarmouk. iya. Iya, Nah, iya, jadi iya. mau ngambil S2. Rupanya di sana itu nggak seperti Indonesia. Di Indonesia kan kita kan nggak harus linear. Oh, di sana wajib Wajib linear. linear. Jadi di sana kalau nggak Iya, iya, jurusan iya. syariat, nah yang ngambil ekonomi Islam itu cuma 2, jurusan syariat atau jurusan ekonomi. Hmm. Baru bisa Iya, masuk iya, iya, di iya. jurusan ekonomi Iya, iya. Islam itu. Jadi ekonomi namanya kan Islam. Iya, Jadi iya, basicnya iya. harus basic ekonomi atau Iya, iya, basic iya. Islam. Kalau di Indonesia tidak linear, Ya, hanya tidak bisa jadi guru besar. ya Itu harus aja. linear kan. Kalau mau jadi guru besar dia harus linear. Tapi kalau hanya sampai doktor belok-belok boleh. Ya kan gitu. Ya, jadi gitu. Karena waktu itu boleh, tapi harus ngulang dari S1. Oh, Saya iya, nggak iya. mau kan, masa saya udah S1 ngulang lagi, nambah lagi Iya, 4 iya, tahun iya. lagi, wah saya pikir kelamaan ini. Iya, 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 Apalagi iya. saya kan itu udah nikah kan, anak masih umur 3 Iya, tahun, iya. saya tinggal kan nggak mungkin kan, Iya, iya. kelamaan. Akhirnya ya saya pikir nggak bisa juga saya lanjut. Lanjut ya ngambil Jadi saya S2 pikir ya cukup ngambil bahasa Arab, ikut syekh-syekh belajar tafsir gitu aja. di masjid-masjid. Di masjid-masjid atau ada di rumah Ya ustadznya kan di rumah. di Dia bikin madrasahnya. pengajian. Iya, iya. Nah, jadi Kalau gitu. dengan Pak Prabowo sendiri Ustadz berapa lama membimbing Pak Prabowo Iya membaca? mungkin sekitar 8-9 bulan lah. Lama dong. Iya, Lama itu. lumayan. Lama. Itu berarti beliau udah bisa lancar dong ya? Ya tadi kan karena pertemuannya seminggu atau 2 kali. Kalau hitung saya mungkin nggak nyampe 20 kali pertemuan lah mungkin ya. Tapi sudah bisa baca dong lancar. Kalau kasih Quran? Loh enggak, kan tadi saya bilang tadi ngajinya setengah jam, ngobrolnya. Oh, oke. Jadi kalau saya hitung-hitung, ya untuk satu ikro itu aja dia hampir 10 kali pertemuan satu ikro. Iya, iya, Ikro iya. 1 kan itu lumayan karena orang tua a, ba, ta itu kan. Kalau bahasa ikro itu kan a, ba gitu Iya, kan, iya, ta gitu iya, kan. iya, iya, Itu cukup lama tuh karena untuk melatih lidah yang tidak terbiasa iya, 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 membaca membaca Quran. Quran. Nah, masuk ikro kedua itu mulai menggabung huruf Huruf. aba, ata gitu kan, Iya. gitu kan, Itu kan saja gitu. kalau untuk anak kecil mungkin menyenangkan. Mungkin menyenangkan. Kalau buat orang seusia Pak Prabowo kan membosankan kan? Makanya itu yang saya pikir juga mungkin saya salah dikit dulu. Saya pikir Metodologinya salah ya? metodologinya. Karena dia kan waktu itu kan memang harusnya belajar Quran langsung. Cuman Iya, saya pikir kan sayang kalau cuman hanya pengetahuan aja. Iya, Kalau iya, iya. pengetahuan kan dia bisa baca Iya. buku, dia bisa Oh, jadi Ustadz yang ingin Pak Prabowo benar-benar bisa secara basic membaca Quran membaca dengan benar. Quran, kan gitu. Kalau cuman Nggak sekedar salah sih. wawasan aja itu kan ya artinya baca buku pun bisa gitu loh. Iya, iya, iya. Ini kan kemampuan kemampuan basic bagi Iya, iya. Menurut saya Ustadz Sambo benar
Ya memang harus di penjara itu Ustaz, banyak yang udah 70 tahun Iqra 1, banyak sekali dan itu memang Enggak, mungkin kekurangan saya itu membayangkan waktu ini bakal lama. lama. Iya, Nah, nggak taunya beliau karena cepat. bakal lama, ya kita ngambil basic aja. Saya pun kalau saya kuliah mungkin saya 3-4 tahun di sana gitu kan. Kalau Iya, sampai iya, iya. doktor bisa sampai 5 tahun kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi saya pikir pun dia bakal lama, jadi ya kita kenapa nggak ngambil Mungkin perlu basic dilanjutkan aja. di sini, Ustaz. Kayaknya nggak mungkin lah, dia udah sibuk kali, udah apa nggak. Nggak kan sesibuk-sibuk kita kalau kita tetap meluangkan waktu untuk Ya kalau kalau bersedia ya, Ustaz, ya? kalau dia punya keinginan pasti harusnya. Tapi kan saya pikir kondisi sekarang tidak memungkinkan lah. Waktunya. Waktunya, kesibukan dia. Ya, tapi mungkin girohnya pun kita nggak tahu juga kan. Apakah masih giroh? Dulu kan ya kalau kita bahasa ini kan mengisi waktu. Di exile, sebagai exile. Iya kan, isi waktu. Kalau sekarang kan mana ada lagi istilah ngisi waktu kan? Nah, Waktunya sudah kita sibuk, sudah padat ada. sekali. Oke, tapi bagaimanapun saya boleh menyimpulkan bahwa Ustadz Sambo adalah guru ngajinya Pak Prabowo. Nah itu sempat terkenal dulu tuh, ya. Waktu saya asal ketemu siapa-siapa dia pasti kenal nih guru saya dulu. Cuman dia mengenalkannya guru bahasa Arab. Iya, 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 Ini iya, guru iya. bahasa. Saya murid yang nggak lulus-lulus terkenal tuh, dia ngomong begitu tuh. Iya, Selalu iya. dia mengucapkan kalimat, ya karena tadi cuma Iqra 2 tadi itu, dia menganggap ya nggak lulus-lulus gitu loh. Iya, 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 iya. Belum sampai Itu Iqra. kalau dibuka di Google gitu kan, nah itu pernyataan dia tuh cukup sering dia ulang-ulang gitu. Ya, tapi kita bersyukurlah bahwa Pak Prabowo pernah dengan walaupun usianya sudah tua, mau belajar Ya, dan ya dalam bab mudah-mudahan itu ya kita apresiasi lah. apresiasi dong. Itu ya tergantung hidayah lah, hidayah Allah. Dan kalau memang dibukakan hatinya cepat kan? Cepat ngerti. Insya Allah. Insya Allah. Nah, Ustadz, itu masa lalu yang menarik. Saya ingin meminta pandangan Ustadz Sambo terhadap situasi sekarang sebagai guru ngajinya Pak Prabowo. Tentu Ustadz Sambo punya pandangan-pandangan melihat situasi seperti ini. Pertama soal jaksa dan polisi ini. Ini bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz? Ini saya lihat dari kacamata luas dulu ya. Kalau kita mengenal Pak Prabowo dari dulu dengan sekarang agak berbeda ya. Dulu kan kita lihat kan bagaimana ketegasan beliau, pegang prinsip dan sebagainya. Makanya kan cocok dengan kita kan. Kita kan punya idealisme. Dia punya idealisme, kita punya idealisme. Itu yang membuat kita bersama waktu itu. Mulai dari 2014 ketika Pilpres beliau kan dengan melawan Jokowi dan sampai 2019 kita kan membersamai beliau kan gitu. Itu kan karena kita punya idealisme yang sama. Iya. Bagaimana kita ingin membangun negeri ini, memperbaiki negeri ini. Nah, kalau kita lihat ide-ide Pak Prabowo di paradoks Indonesia itu tuh kan sangat idealis sekali kan gitu. Bagaimana tidak boleh ada bocor, berantas korupsi, Iya, ya iya. apa namanya tambang-tambang apa sumber daya jangan keluar kan gitu kan. Iya, iya. Itu idealisme banget gitu. Itu yang membuat kita menjadi waktu itu bersama ya kan karena kita punya kesamaan tujuan idealisme yang sama gitu kan. Nah cuman kan makin kemari kan makin ke sono kan ya idealisme itu kok sekarang kita lihat udah hampir nggak ada lagi gitu loh. Ya. Yang diomongkan bener ya sama seperti idealisme tapi kan fakta di lapangan kan tidak gitu loh, orang sekitarnya dan sebagainya kan faktanya. Jadi kan ya termasuk kan kondisi yang ada sekarang, apakah MBG, apakah polisi jaksa ini kan kalau kita melihat kan harusnya kan ini kan gampang lah kalau presiden mau turun tangan ini kan di bawah presiden dua-duanya. Polisi yang ngangkat Kapolrinya presiden, walaupun persetujuan DPR kan gitu, yang mengusulkan presiden ya atas persetujuan. Ya jaksa langsung di bawah dia bisa langsung ganti atau gampang, semua kan di bawah presiden nih, semua kan negeri kita tergantung presiden. Nah kekacauan yang terjadi kan pasti something wrong-nya, ya pasti tanggung jawab presiden. Saya ingat betul kata Pak Prabowo dulu tuh, tidak ada bawahan yang salah. Kan gitu, selalu atasan, selalu komandan, kan gitu. Kan selalu begitu. Makanya kan peristiwa 98 kan dia mengambil alih tanggung jawab. Saya tanggung jawab, kan? Itulah. Itu kan paling yang melakukan kan orang-orang di bawah, tapi kan dia mengambil tanggung jawab karena tidak ada yang anak buah yang salah, kan gitu. Nah kalau kita berpikir dengan cara dia dulu, sekarang harusnya kan nggak salah mereka,
Kan tanggung jawab harusnya berarti yang salah saya dong kalau kita pakai prinsip dia, idealisme dia yang dulu, tidak ada anak buah yang salah. Yang salah adalah komandan atau atasan, kan begitu. Nah kan harusnya ini tidak bisa terjadi kalau memang presidennya bersikap tegas, kan gitu. Atau punya prinsip-prinsip, saya tidak mau begini, saya tidak mau begini, kalian harus begini, kan. Cuman kadang-kadang kan dia ngomong begitu, tapi ternyata faktanya kan tidak begitu. Orang bilang, ini kan omong-omong doang. Yang ngomong ini omong-omong doang kan bukan hanya kita. Pasti orang sekitarnya pun, ya kan sering kita lihat kan, ketika di TV dia ngomong gitu disorot apa namanya wajah-wajah yang audiens, para menteri, bawahan dia, kan nggak kelihatan wajah mereka kan, apa bener kan gitu. Nah jadi kalau kita lihat dari kondisi ini apapun yang terjadi semuanya berpulang harus ini kesalahan presiden. Makanya saya pikir ya kalau memang betul ingin memperbaiki ini ya presidennya harus tegas. Nah, kalau ini kayak gini terjadi terus, berarti kan menunjukkan kepemimpinan presiden tidak efektif. Sehingga orang ini nggak takut kan, kok bisa main, kok berani-beraninya berantem. Ibarat kita di rumah gitu loh, kita bapak, anak kita berantem kita biarin kan gitu. Iya. Gitu kan? Anak kita, ya kalau berarti kita nggak punya wibawa kan. Anak kita berantem di depan kita bisa cegah, kok mereka lakukan terang-terangan, berarti kan mereka nggak punya wibawa, berarti nggak takut sama kita. Jangan-jangan ya memang nggak takut mereka sama kita kan begitu. Jangan-jangan memang nggak takut. Memang nggak takut. Kan itu yang kesan yang terjadi kan mereka nggak takut sama presiden atasannya. Ya kan begitu. Malah kesan yang terjadi malah kita lihat ya membiarkan kan gitu kan. Sehingga kan ya mulai dari ditangkap terus tiba-tiba tersangka, turun lagi saksi, sekarang naik lagi. Ini kan menunjukkan tidak efektifnya kepemimpinan kan gitu. Jadi makanya ini agak kita sayangkan, nanti kita bedah lah kenapa ini bisa terjadi, mungkin kita bisa bedah nanti. Ya mungkin karena warisan Jokowi ya, pejabat-pejabat tingginya, Kapolri, Jaksa Agung. Ya itu whatever lah, ya kan? Itu kan bahasa kitanya kan, kalau posisi kita orang nomor 2 waktu beliau masih Menteri Pertahanan, oke lah. Sekarang orang nomor 1, masih orang nomor 1 ada yang ditakuti, kan bingung kita. Masa kita sebagai orang nomor 1 kita takut dengan mantan, dengan yang mantan atau dengan yang lain kan? Ini yang menjadi. Nah ini harus nanya ke Ustadz Sambo nih. Kira-kira apa? Nah ini yang ingin kita bedah pada hari ini. Saya kira kayak gitu kan. Ini apa nih? Apa sebab musababnya? Gitu. Itu yang saya kira memang. Jadi kan kita lihat dua hal ya. Satu pertama, berarti kepemimpinan tidak efektif kan? Kepemimpinan tidak efektif. Tidak efektif. Sehingga tidak bisa ngatur bawahannya. Kan juga kita lihat selama ini terjadi korupsi di MBG kan, coba. Kan harusnya kan beliau tahu. Ya kan? Apalagi banyak sudah dilihat sekarang korupsi sudah gila-gilaan. Padahal Presiden udah bilang apa? Kejar korupsi sampai ke gurun, sampai Antartika. Faktanya terjadi. Berarti apa? Kepemimpinan tidak efektif. Nah, kan? Berarti di atas dengan di bawah nggak nyambung. Jaka Sembung makan permen itu kan? Iya. Nggak nyambung, men. Atau jangan-jangan ya Jaka Sembung bawa golok kan? Nah, yang kedua ya jangannya ini nggak takut. Nggak takut sama presiden. Berarti takutnya sama yang lain. Nah, ini kan aneh kan? Ada kemungkinan itu. Bisa jadi kan? Ya ada kendali di luar presiden. Kan begitu. Jadi ini saya pikir ini berbahaya bagi suatu negara kalau sudah bawahan tidak takut sama atasan, atasan tidak efektif, ini berbahaya. Ya di rumah lah. Kalau anak kita nggak takut sama kita, gitu sebagai kepala rumah tangga gitu kan? Terus kita tidak punya efektif untuk menyuruh anak kita atau memerintah anak kita tidak dikerjakan atau diabaikan atau didengar tapi tidak dilaksanakan, ini kan bahaya rumah tangga begini. Bisa bubar. Iya. Nah, makanya saya juga agak khawatir ketika dia ngomong dulu Indonesia bubar 2030, ya kan? Jangan-jangan ini kan udah dekat ini, gitu. Ini saya kira bahaya juga gitu. Ini bisa kita ingatkan. Kan ya walau bagaimanapun apapun ceritanya Pak Prabowo itu kan sahabat kita. Kita mengingatkan dalam rangka kita sayang beliau, ya kita harus mengingatkan ya beliau kan juga kita juga sayang pada negeri ini kan gitu. Kalau sudah pemimpin tidak efektif, kedua bawahan tidak takut sama presiden, kalau sayang kalau gitu udah pecat aja semua kan. Kenapa harus usahanya kan ganti, emang nggak ada pengganti. Tapi ternyata kan tidak dilakukan. Iya. Kan berbahaya. Iya. Selain Kapolri dan Jaksa Agung, kan juga banyak kritik kepada Prabowo, termasuk soal pengangkatan orang-orang terdekatnya lah ya,
Prabowo dari Nah, Seskap. itulah nanti kita bahas nanti nih. Salah satu sebab tuh nanti itulah kita. Nah, itu aja dulu. Bagaimana Oh. itu menurut Ustadz Ya, itu? yang saya pikir gini kan tadi kan berarti tidak efektif. Ada perintah yang terjadi gap antara perintah dan pelaksanaan. Kan gapnya itu kan gitu kan tidak efektif. Ya kan? Jadi masalahnya kan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Berarti ada gap. Nah, saya bilang salah satu gap yang membentengi beliau gitu kan itu adalah orang sekitarnya. Menteri-menterinya yang tidak capable, udah tidak capable, bermasalah pula. Udah bermasalah, terus atasannya yang lain lagi kan. Udah 3 jadi. Pertama nggak capable. Coba kita lihat, bisa kita hitung mana yang capable. 1-2 orang mungkin yang capable. Yang lain siapa? Contohnya yang tidak capable siapa Ustadz? Iya, contoh Menteri Kehutanan. Lulusannya apa? Gitu loh. Filsafat. Iya, filsafat. Jurusannya agama. Filsafat. Ya kalau saya ngerti agama, tapi saya IPB masih oke lah gitu. Bukan begitu maksudnya kan. Iya. Ini kan nggak ada jaka sembung makan permen juga. Kan? Jadi banyak hal yang itu salah satu. Ada lagi menteri lain. Ya, misal kita lihat yang sudah ada sekarang itu satu. Ya, coba menteri apa lagi kita hitung satu-satu misalnya. Yang bukan pada posnya. Yang kentara kali kan itu, ya kan? Kemarin yang masuk apa namanya? Yang masuk penjara kemarin kan yang bekas koperasi kan? Relawan jadi koperasi. Terus dia masuk, ya kan? Atau yang sekarang adalah Rafli Ahmad, misalnya apa? Ya kan? Pesohor. Nah, ya. Jadi gitu. Jadi yang ada 1, 2, 3 orang aja yang itu pertama, ya tidak capable. Ya, jadi orang tidak pada posnya. Jadi kemampuan dia bukan pada posnya dia diletakkan di situ. Satu. Yang kedua, saya bilang tadi, udah nggak capable. Yang kedua, bekas yang kemarin bermasalah dia korupsi kah apakah kan banyak yang udah kita bisa lihat yang bermasalah secara korupsi yang ada di kabinet sekarang ya yang nggak tersentuh-sentuh juga kan kalau udah disebut-sebut pada yang lalu kan udah bermasalah di sisi yang ketiga masalahnya apa bosnya lain kan udah berat banget nih Iya. istilah saya udah jatuh ketimpa tangga kesiram cat nah, kan gitu kan udah bahaya banget. Iya. Jadi itu yang saya pikir perlu, apalagi tadi Seskap misalnya. Seskap itu kemampuannya apa, gitu, ya. Tiba-tiba jadi Seskap, itu pun bermasalah dari sisi kepangkatan, ya kan. Nah ini juga yang paling bermasalahnya kan Seskap ini juga kan, dia menjadi kata orang menteri, super menteri. Ada perdana menteri lah, ada menteri serba bisa lah, ada apalah istilahnya gitu kan. Padahal jabatannya sampai menteri-menteri takut sama dia bisa nyuruh-nyuruh menteri. Iya. Ya kan? Ya, bahkan yang kemarin terakhir itu dia nyupirin Pak Presiden menteri suruh jalan kaki. Yang ngawani Presiden Perdana Menteri India. Iya. Menteri jalan kaki, ya ini udah mengerikan. Di samping itu kan saya bilang tadi, udah kapasitasnya tidak di situ. Terus yang kedua menteri luar negeri. Apa kapasitasnya? Itu jauh banget tuh. Kayak langit dan bukan bumi lagi, sumur kan. Makanya kan sekarang bagaimana hubungan diplomatik kita, bagaimana Kementerian Luar Negeri itu bermasalah banget. Sampai Dino Patijalal berapa kali memberikan kritik-kritik. Jadi kita bisa, you can name it gitu loh. Kita bisa sebut satu-satu. Nah jadi orang sekitarnya ini tidak bisa menjembatani gitu loh. Ya, tapi lagi-lagi tidak bisa kita salahkan mereka. Berarti masalahnya pemimpin, kenapa dia tidak pilih yang bagus? Kenapa nggak dipilih the right man in the right place kan gitu? Kalau dalam bahasa agamanya, ini saya bilang tadi bahasa agamanya. Kalau sudah idza wusdal amru ya li ghairi ahli fantazir sa'ah kata. Tunggulah kehancuran. Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Itu sudah peringatan. Nah, kalau kita lihat dari si agama, sudah tidak diserahkan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran. Jangankan tanda petik, ya masalahnya nggak capable aja udah bahaya. Apalagi bermasalah secara moral. Plus lagi atasannya yang lain, udah pangkat 3 bahasa kita beratnya. Ini saya bilang tadi ya makanya fantazeri saat tunggulah kehancuran. Nah ini terjadi kan kehancuran di mana-mana ini. Ya rakyat makin sengsara gitu loh. Akhirnya pemerintah seperti ini banyak nggak peduli, apalagi kita lihat bagaimana emas bisa disimpan oleh satu orang ratusan miliar, itu baru level Jampitsus itu kan bahasa kita nomor 4 lah gitu ya.
Ya, Kita gitu. bisa menduga yang lebih tinggi, lebih lagi. Tingginya berapa lagi? Ini Iya, iya, ini iya. baru level 4. Iya, iya, Dan iya. itu kan di atasnya ada jaksa agung, Iya, nanti ada menteri, iya, iya, ya iya. kan? Apalagi presiden. Waduh, Iya, ya iya. bangsa ini Iya, kita. iya, iya, iya. Nah, jadi ini yang saya pikir mesti kita ingatkan kepada kalau mau memperbaiki negeri ini sebenarnya ya sudah harus sekitarnya perbaikin dulu. Kapolri nggak diganti-ganti. Nggak pernah ada zaman dari presiden manapun Kapolri sama Panglima itu nggak diganti. Sama Jaksa Agung nggak diganti kan gitu. Harus orangnya sendiri. Harus orangnya sendiri. Ini kan nggak pernah di mana-mana tuh. Coba presiden kita boleh lihat sejarah. Begitu dia menduduk jadi presiden, ya harus dia ganti. Ini orang-orang yang akan membackup dia. Nah, jadi saya pikir ini kesalahan yang paling berat itu satu. Walaupun nanti kita bisa lihat dari sisi agamanya. Ini kan dari sisi dunianya ya, logiknya ya. Kita lihat di sisi agama juga. Nanti saya lebih pengen nanti masuk di situ. Bagaimana dari sisi agamanya bagaimana Ustadz? Nah, itu dari sisi tadi ya. Dari sisi dunianya pun sudah, Iya, kelihatan. logiknya pun udah enggak. Bahasa kita udah nggak nyambung gitu loh. Oke. Ya. Nah, yang kedua yang diperparah adalah dari sisi agama pun sudah nggak nyambung juga gitu loh. Bagaimana itu? Mas kita nilai-nilai agama kan nggak hidup di negeri kita ini, ya di negeri kita ini. Apalagi kita lihat dari sisi saya bilang kepemerintahan tadi, ya nilai-nilai agama kan salah satunya kan mengingatkan, ya kan? Siapa sekarang yang sanggup mengingatkan Pak Prabowo? Siapa yang bisa mengingatkan beliau? Zaman-zaman kita dulu masih ada Pak Amin Rais, ya kan? Masih ada yang lain yang kita punya idealisme lah dulu. Kan kita kan mendukung beliau dari 2014 sampai 2009. Nah, ketika 2024 dia jadi, orang-orang yang dulu punya idealis yang sama gitu loh, yang membackup dia, bisa ngingatin, bisa ngawal, ini malah nggak ada. Ya. Justru orang-orang yang dulu menghina dia, ya, menghantam dia, bahkan kalimat-kalimatnya kita nauzubillah, itu yang menjadi lingkaran dia sekarang, menjilat dia. Ini kan siapa lagi sekarang mengingatkan? Iya. Termasuk fufu-fafa. Nah, kan dalam hadis dikatakan gitu loh. Ini kalau kita bicara agama kan gitu. Almar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung kepada orang-orang dekatnya. Nah, gitu. Agama kamu itu tergantung kepada agama sekitar kamu. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat sekitar beliau. Siapa sih? Mana ulama yang berada di sekitar beliau? Udahlah, orang benernya nggak ada, ulamanya pun nggak ada, gitu kan? Nah, ulama yang mengingatkan beliau. Siapa coba kita lihat? Nggak ada ya? Nggak ada. Coba siapa? Kok zaman dulu masih ada? Ya kita-kita lah ya, bukan berarti saya merasa saya lebih hebat. Nggak, kita bisa ingatkan. Kita kan paham agama, kita juga paham dunia, kan gitu. Jadi siapa sekarang agama? Jadi kalau udah orang di sekitarnya tidak ada yang mengingatkan, wah ini bisa berbahaya. Saya kemarin malah ngeliat Prof. Nazaruddin Umar cium tangan Prabowo ya. Nah, apalagi? Nauzubillah. Offset ini menurut saya. Orang ulama gitu. Whatever dia bawaan menteri yang nggak layak gitu loh. Ulama lah yang harusnya dicium tangannya kan begitu. Atau karena Pak Prabowo lebih tua ya dari. Ya whatever itu. Guru kalau bagaimana ceritanya, nggak mungkin kita cium tangan sama ulama nggak boleh cium tangan sama Umaro kan sebenarnya. Umaro apalagi. Tapi mungkin karena Pak Prof. Nazaruddin sekarang bukan ulama, dia Umaro ya mungkin ya, kan udah jadi. Ya whatever lah, kan dia ulama duluan kan gitu. Iya. Apa kita katakan dia bekas ulama, kali parah kan gitu. Iya. Saya agak jadi, menyayangkan. Jadi tinjauan pertama dari agama itu dari sisi itu. Orang sekitarnya, ya makanya begitu kawannya seperti ini, orang sekitarnya seperti ini, saya bilang tadi nggak ada yang ingatkan, nggak ada ulama, ya akhirnya siapa? Itu dari situ pertama. Oke. Yang kedua, ya dari situ kemaksiatan yang nampak. Tanda petik kita bilang tadi, kemaksiatan ini kan, korupsi itu kan kemaksiatan. Apabila kemaksiatan sudah nampak, ini bagian dari kemaksiatan termasuk cukup besar kan. Ini kan dibiarkan terus, akan tunggu aja kehancuran. Ya kan, korupsi. Nah malah kalau saya ingat dulu ya, tanda petik dulu, Pak Prabowo itu masih suka lah bergaul sama ulama. Kita masih bisa ngajak ibadah, kita bisa ngajak ini, kita bisa apa. Sekarang, ya saya pikir siapa lagi yang bisa kita di belakang beliau yang akan mengawal spiritualnya bahasa kita. Nah kalau orang tidak dikawal secara spiritual, ya kita tahu betul, saya yakin betul Pak Prabowo secara spiritual ya jauh dari kurang.
Kan gitu. Kita tahu betul kan, kita bekas ini dia kan gitu. Kita tahu betul. Kan orang seperti ini kan mesti dikawal. Kan gitu. Nah, kalau yang ngawalnya baik kan insya Allah kan ada yang ngarang. Kalau mengawalnya nggak baik, ya akhirnya siapa yang ingatkan beliau? Siapa yang mengawal spiritualnya? Gitu loh. Nah, jadi akhirnya apalagi ya kita sinyalir, ya di situ ada, maaf ya, ada Teddy yang disinyalir seperti itu kan ini bisa berbahaya juga. Kalau itu apa? iya yang di-mention oleh Pak Amin, kalau sempat itu betul kan bisa azab turun. Oh, soal Teddy ya. Nah, soal Teddy yang dianggap yang tanda petik bermasalah secara apa namanya? Secara orientasi seksualnya. Kalau seperti itu betul terjadi kan, iya. Kalau ini benar siksa datang, nauzubillah kita. Itu saya bilang tadi, lihat dari sisi spiritual pun tidak ada peluang untuk rahmat itu datang. Yang datang adalah mengundang, jadi udah korupsi, udah lingkaran seperti ini, yang mengawal spiritual nggak ada. Ini bukan mengundang rahmat, tapi bisa mengundang laknat, mengundang azab, gitu. Jadi udah logikanya nggak nyambung. Logik dunianya, ini kan tadi kita bahas logik dunianya. Logika agamanya pun, logika akhiratnya pun nggak nyambung. Minimal gini dah, orang barat gitu loh. Ya, banyak negeri-negeri tanda petik, kita bilang negeri kafir lah, negeri tidak beriman. Tapi logika mereka kan nyambung. Ini profesional. Ya kan. Nah, jadi gitu. Kredibel, semuanya. Akhirnya kan, ya, Allah ini kan logik juga, maha bijaksana. Nggak mungkin negeri yang profesional, yang bagus akan dihancurkan. Nggak mungkin. Ya kan begitu. Walaupun tanda petik tidak beriman. Gitu kan? Iya. Nah, ini sekarang udah dari sisi iman pun nggak, dunianya pun nggak kan gitu. Ya udah. Bagaimana lagi mau pertolongan datang? Iya. Makanya saya pikir ini harus kita ingatkan terus beliau ya. Pak Prabowo ya sadarlah gitu loh. Ya, ini waktu tinggal 3 tahun lagi. Apa masih mau begini terus? Nah, kalau gini kan dia akan apa namanya? Akan ya turun terus, decline terus kita. Iya. Kan nggak ada tanda-tanda. Kalau kita lihat dolar sampai sekarang, nggak ada tanda-tanda mau turun, paling turun dikit, naik lagi. Sekarang di atas 18 lagi. Malah yang saya dengar bisik-bisiknya itu udah digelontorkan sekian miliar dolar itu untuk menahan itu. Bukan menurunkan, menahan doang. Wah, akhirnya begini. Ini kan. Nah, jadi udah tipe kepemimpinan model begini, lingkarannya begini, kondisinya begini, dari sisi agamanya pun tidak menarik rahmat Allah Subhanahu wa taala, malah mengundang. Jadi saya ya dua-dua, dari bumi turun kerusakan, dari langit turun siksa. Nauzubillah. Kita kan tidak ingin negeri seperti itu. Maka kita ingatkan ya Pak Prabowo, kembalilah ke jati diri yang dulu gitu. Apa jati dulu ya? Kembali jati diri yang dulu apa sih dia? Punya idealisme gitu, dikelilingi orang-orang yang tanda petik punya idealisme gitu. Termasuk juga ya dikelilingi oleh para ulama. Ulama ini kan mengingatkan, jangan dianggap ulama ini memusuhi, ya kan gitu. Kan mengingatkan. Kita mengingatkan itu kebaikan kok. Dan saya rasa kan tidak banyak ya ulama seperti Ustadz Sambo ya, mohon maaf ya, yang berani mengatakan secara terang-terangan lah apa yang harus. Banyak kan ya, ini kita ngomong gini kan karena saluran kita, dulu kan kita nggak perlu ngomong ini, kita tinggal kasih tahu kan gitu. Kita punya saluran. Sekarang kita ngomong gini kan terbuka gini kan, sebenarnya yang paling baik itu kan bisik-bisik sebenarnya kan. Sebetulnya paling baik bisik-bisik. Nasihat yang paling baik itu kan bisik-bisik biar tidak tahu orang. Tapi ketika jalur tanda petik jalur ini sudah tertutup, ya kita harus ngomong. Kalau nggak kita jadi berdosa. Kata Nabi gitu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Kalau ada kemungkaran, ubah dengan tangan. Kita dengan tangan nggak mampu kan, kita bukan penguasa. Ya kita dengan mulut. Yang paling bagus dengan mulut tuh ya bisik-bisik gitu loh. Tapi bisik-bisiknya pun tidak mungkin didengar, nggak ada jalur untuk itu, ya kita harus ngomong terbuka. Gitu. Kalau kita diam aja termasuk selemah-lemahnya iman. Kita nggak mau juga disebut iman yang paling lemah. Gitu. Jadi sekarang tidak ada ya ulama atau apa yang mendampingi? Ya, cobalah kita lihat siapa orang sileng ulama yang ada. Yang ada betul-betul bukan mengingatkan beliau. Siapa sekarang? Ya nggak ada. Coba kita lihat. You can name it lah. Coba sebut satu-satu. Siapa orang sekitar yang ini? Ya, yang ada justru tadi kan Menteri Agama justru malah
cium tangan. Malah cium tangan. Berarti kan udah boro-boro ngasih nasihat, nasihat gue kepret lo kan gitu. Saya termasuk yang menyesalkan itu. Menteri Agama cium tangan. Belum pernah mungkin nggak tahu ya. Saya belum pernah melihat sih ada Menteri Agama cium tangan. Jaga inilah, jaga muruah ulama lah. Kan gitu kan. Kita boleh cium tangan kepada guru kita. Orang tua. Atau ulama lain lebih hebat. Atau kepada orang tua kita. Kan gitu. Nggak ada kita suruh cium tangan sama presiden. Sama presiden gitu loh. Iya. Ini sebagai bagaimanapun sebagai guru ya. Kan tentu Ustadz Sambo ada rasa sayang. Iya dong. Ya jelas, otomatis. Ya kita bukan karena kesayang kita untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan. Iya, maksudnya bukan karena kesal, marah gitu kan, bukan kan? Karena ada juga kesal, tapi sebenarnya kesal dalam konteks sayang kan gitu. Bukan kita kesal benci, kita nggak ada benci. Kalau ada benci kita udah ngomong yang enggak kan gitu. Kita jaga kalimat, kita nasihati. Ini kan kita ngomong terbuka gini kan karena kita tidak punya jalur untuk. Kalau dulu kan kita punya jalur khusus. Dia 2014, bagaimana kita bisa dekat dengan beliau, kita bisa ketemu langsung. Kapan Ustadz Sambo terputus tidak bisa berkomunikasi lagi? Ya ketika beliau gabung sama Jokowi. 2019. Ketika mulai bergabung dengan Jokowi. Saya kan sempat hampir masuk juga kan gara-gara peristiwa yang Bawaslu. Hampir masuk penjara juga. Rumah saya disatroni 6 polisi. Malam-malam jam 3 malam, lagi puasa waktu itu. Iya, bulan puasa. Terkenal Mei itu. Disatroni. Iya. Akhirnya saya sampai saya kebetulan tidak ketemu gitu loh, nggak bisa diambil kayak Mas Suryo gitu kan. Nah, mungkin Allah jaga juga. Akhirnya saya ya karena dipanggil, saya nggak mau diubur-ubur lagi, saya datang kan. Itu kan 17 jam saya diperiksa di BAP itu. Di Polda dari yang apa namanya? Kamnek, Keamanan Negara. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 pagi gitu loh, subuh. Iya. Nah, jadi itu kan gara-gara membela beliau itu waktu itu. Ya. Walaupun alhamdulillah ya saya nggak jadi masuk lah karena delik saya nggak cukup kuat gitu loh. Nah, ada kawan-kawan yang waktu itu cukup kuat karena kan delik saya waktu itu kan turunkan Jokowi, waktu itu saya ngomongnya konstitusional. Ya sama. Jadi kita semua sebetulnya dulu pembela Prabowo. Oh iya. 2019 saya masuk lagi karena bela Prabowo kan gitu, masuk penjara lagi. Cuman bingungnya kita yang punya idealisme yang sama gitu loh. Ya kita bersama beliau kan bukan karena apa-apa, karena punya idealisme. Kita berharap dulu beliaulah yang bisa mampu memperbaiki negeri karena kita tahu betul siapa beliau dulu kan. Bagaimana ide-idenya, ya kan gitu kan. Maka kita bersama. Nah, tapi begitu sampai sekarang justru orang-orang yang dulu menghinanya, menghujatnya, bahkan kalimat yang nggak pantas gitu. Malah jadi sekitar orang yang benci kamu dari dulu sampai sekarang sama aja sebenarnya, benci kamu juga. Cuman pembenci-pembencinya malah ada di sekitarnya kan ngancurin dia dong ini. Iya. Iya kan? Iya. Kan begitu. Nah, jadi kita tidak bukan kita cemburu, tidak. Tapi logiknya kan pembenci itu nggak akan mungkin tiba-tiba suka sama kita. Ya kalaupun suka karena pasti ada kepentingan, kan? Bukan dalam konteks idealisme. Kalau sama kita kan karena kita punya idealisme yang sama. Nah, ketika beliau gabung sama Jokowi, nah disitulah kita pisah jalan. Kita waktu itu bilang jangan Pak, ini Jokowi nggak bisa dipercaya, orangnya seperti ini. Ya, kita lihatlah orang jajah aja besar. Oh sempat Ustadz Sambo sampaikan. Kita sampaikan waktu itu melalui Pak Amin. Iya. Cuman kan beliau tetap ngotot. Pengen gabung kan. Saya ingat betul beliau berkunjung waktu mau gabung tuh beliau berkunjung ke Pak Amin. Saya sempat ketemu. Ya gitu di rumah Pak Amin. Iya. Gitu. Yang di Gandaria ya. Yang di Gandaria. Cuman dia pengen ngotot tetap mau masuk gitu. Cuman kata Pak Amin, kalaupun harus terpaksa, ya maksudnya tetap harus hati-hati. Tapi faktanya kan ya. Iya. 2 tahun saja dia tetap komunikasi Pak Amin. Setelah itu dia pun tidak berkomunikasi dengan Pak Amin kan. Termasuk kepada semuanya. Kepada Pak Amin yang jelas daihat beliau bagaimana memperjuangkan beliau, itu saja pun tidak pernah digubrisnya lagi, apalagi orang-orang macam kita. Kalau dalam bahasa agama kan man la yaskurin nasa la yaskurillah. Orang yang tidak bisa bersyukur terhadap manusia yang banyak membantu dia, tidak mungkin dia akan bisa bersyukur kepada Allah yang menciptakannya. Kan gitu kan? Iya. Kita ini kan termasuk orang-orang yang bersama beliau. Itu nggak pandai mensyukurinya.
Gitu. Iya, iya, Bagaimana iya. dia bisa bersyukur kepada Allah Iya. SWT. Nah, ketika dia tidak bisa bersyukur kepada Allah kan lain sakartum lah zidanakum, kalau kau bersyukur maka ditambah nikmat. Wala in kafartum kau kufur. Inna azabillah. Udah kufurnya kepada Allah pun tanda petik bisa terjadi seperti yang kita bahas tadi, juga kepada Iya, iya. manusia-manusia yang sebenarnya banyak memberikan Iya. dukungan kepada beliau gitu. Terakhir Ustadz, apa saran Ustadz kalau masih boleh memberikan saran atau masukan ke Ya saran Presiden, Pak? saya ada 3 ya. Pertama saran saya, ya kembalilah ke jati diri yang dulu. Kalau cita-cita seperti itu kembalilah seperti dulu lagi ya. Idealismenya, apanya, kembalilah ya seperti dulu ya. Artinya orang-orang yang tahu betul dia dulu kan kita-kita ini. Kembalilah seperti dulu. Iya, iya, iya. Artinya jangan lagi terpengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Walaupun anggaplah mereka pernah membantu, tapi kan udah Iya, cukup iya. lah gitu. Iya, iya, iya. Ya, udah cukup lah ngasih apa namanya? Ngasih ini kan dulu katanya kabarnya cuma setengah tahun. Iya, iya. Ngasih bunga-bunganya, gula-gula ini kan. Ternyata setahun lebih. Ini sekarang udah mau 2 tahun. Jadi kembali jati diri yang dulu, bahasa kitanya ya idealismenya, ketegasannya, ya seperti dulu kita lihat ya kan. Ya termasuk juga ya maaf ya kalau dulu kan ya beliau kan nggak suka kan sama koruptor-koruptor. Lu kan ingat banget saya nggak suka sama koruptor. Tapi kalau sekarang kok jadi Berkawan. berkawan. Ingat banget sebenarnya dia nggak suka sama Kapolri, nggak suka mainnya. Ya sekarang jadi berkawan. Nah, kan bingung kita kan. Jadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya negeri ini hanya bisa berkah ya kalau kita menggunakan agama. Kan gitu. Ya kita yakin beliau beriman, tapi kan kalau berimannya tidak didukung oleh orang-orang beriman yang istilahnya bitonatannya, orang yang membackup dari sifat spiritualnya ya tunggu aja kehancuran kan gitu. Tapi kan yang kedua, ya harus dia diikuti orang-orang yang benar, orang yang punya idealisme, orang yang punya cita-cita ingin memperbaiki negeri. Iya, iya. Ya gitu. Nah, jangan lagi bakul yang ketiga, ya jangan lagi dia orang-orang di sekitar yang seperti ya harus dibuang, ya harus tega. Pemimpin itu harus tega. Kapolri harus dipecat, kan gitu. Ganti, masih nggak ada yang ini. Tapi harus begitu dong, semuanya. Apakah kepala TNI, kepala kejaksaan, menteri-menteri, sudahlah. Ini kan terlalu gemuk juga. Kita kan udah apa namanya? Termasuk Teddy. Ya, apalagi itu yang paling pertama harus disingkirkan kan gitu. Baik, baik. Ya, ya suka nggak suka kita harus menyampaikan kebenaran itu. Oke. Banyak orang-orang yang masih bagus-bagus yang dekat-dekat. Udahlah, itulah. Gitu kan. Ini udah 100 sekian menteri. Apalagi buang-buang toh kerja yang nggak ada. Ya rampingkan sajalah. Ya, pilih orang yang benar, orang-orang yang capable. Tadi, 1, capable. Yang kedua, tidak bermasalah secara hukum ya maupun moral. Yang ketiga, loyalitasnya hanya Kepada Prabowo. Prabowo. Kepada Prabowo. Tidak boleh kepada geng Solo. Iya, kalau ini yang dia jaga orang sekitarnya dan juga jangan terlalu banyak kan gitu. Iya, iya, terlalu gemuk. Anggaran terlalu besar. Saya kira negeri ini beres. Amin, amin. Insya Baik, Allah. Ustadz Sambo, terima kasih. Sama-sama, Mas. Kawan-kawan, pemirsa Obor Rakyat, demikian diskusi kita. Juga kita sudah mendapatkan masukan tausiah dari Ustadz Sambo. Beliau adalah guru ngaji dari Presiden Prabowo Subianto. Tidak pernah ada istilah bekas guru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.